Masuk kasus kedua, saya coba bacakan ya. Kasus kedua, coachnya saya sendiri, Theodora, dan coachnya murid Ibu Puspa, dan pengamatnya Ibu Mega dan Pak Mulyono. Kasus kita saat ini bercerita tentang seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara kita menanggapinya? Hari ini kita akan mencoba memerankan dan mencoba masuk di dalam kasus 2 dan mencari solusi bersama. Oke, kita masuk ke dalam kasus kedua dengan coachnya saya, Theodora Julia Tarigan, dan coachnya Puspa. Selamat siang, anak Ibu Puspa. Apa kabarnya, nak? Selamat siang, Bu. Kabar saya baik, Bu. Tidak apa Ibu panggil Puspa ya, hari ini ke ruang BK Ibu ajak ya. Tadi kamu ingin menjumpai Ibu. Iya, Bu. Ibu ajak kamu ke ruang BK ini. Iya, Bu. Ibu perhatikan Puspa seperti kurang semangat begitu ya, nak ya, tadi ya. Iya, Bu. Ada apa kira-kira yang bisa Ibu bantu, nak? Ya, gini, Bu. Sebenarnya saya punya masalah sama Bu guru bahasa Inggris. Kan kemarin beberapa hari yang lalu lah, Ibu itu kan umumkan ada les privat di rumahnya. Jadi kami wajib ikut. Kebetulan kan rumah saya sama rumah Ibu itu kan jauh, Bu. Jadi saya nggak bisa ikut. Yang kedua kan saya kemarin kena sakit kuning, Bu. Jadi saya kan nggak bisa ikut les juga. Karena mama saya melarang, Bu. Saya kan ini, Bu, nggak boleh capek kali gitu kan. Jadi saya nggak jadi ikut. Nah, terus memang diumumkan sama ibu itu siapa yang nggak ikut les, nanti nilai bahasa Inggrisnya rendah. Tapi ya macam mana ya, Bu? Namanya saya juga masih kurang sehat dan keadaan saya nggak bisa. Jadi saya nggak ikut. Nah, tadi ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi ibu itu nyindir-nyindir saya lah, Bu. Nyindir-nyindir saya. Nggak ikut les begitu. Nah, setelah ibu itu masuk kan kami tadi ada tes ulangan harian. Dikasihlah kami ujian kan, Bu. Jadi betul lah yang dibilang ibu itu, Bu, nilai saya rendah. Jadi saya tengok kawan saya yang lain pada tinggi semua. Apalagi yang les-les itu, Bu, tinggi kali nilainya. Macam mana lah jadi saya ya, Bu? Saya ngerasa ibu itu sindirannya tuh nggak enak kali gitu sama saya. Apa karena saya nggak les terus saya dikasih nilai rendah. Padahal kan saya nggak les itu kan ada alasannya gitu, Bu. Jadi rasa saya nggak terima gitu dikasih nilai segitu. Memang iyalah saya belum sepandai yang les-les itu, tapi kan paling nggak kan saya pun maunya saya belajar, Bu. Tapi kok gitu kan. Kata-katanya nggak enak kali, Bu, sama saya. Itulah, Bu, makanya saya tadi ngomong sama siapa, jadi saya udahlah ngomong sama ibu aja lah gitu. Jadi itu ya maksud tujuan anak Ibu Puspa untuk menjumpai Ibu. Karena Iya, Bu. ada perasaan tidak enak di hatinya. Tadi di pelajaran bahasa Inggris, Puspa merasa seperti tersindir.
dari guru gitu. Tapi apakah Puspa memang merasa sindiran itu karena Puspa tidak les, tidak mengikuti les privat dengan ibu itu? Apa memang karena itu? Siapa tahu memang bukan karena hal itu. Tapi karena yang les tuh nilainya bagus-bagus kok, Bu. Siapa itu nggak gitu pintar-pintar kali memang. Tapi karena dia les nilainya kayaknya tinggi, bagus. Jawaban kami pun nggak jauh kali bedanya, Bu. Tapi nilai saya rendah kali, Bu. Jadi apa macam kayak mana ya, Bu? Kayak sentimen apa ibu itu sama saya gitu. Saya pun apa ngomongnya itu, Bu, aduh kalau udah nyindir saya kayaknya saya apa tersinggung kali gitu, Bu. Apa karena saya nggak les itu gitu kan. Jadi semua yang les saya tengok nilainya bagus-bagus ya kan saya pengen juga lah apa tes itu nilainya bagus gitu. Jadi saya nggak merasa kayak tersingkirkan gitu di kelas itu gitu. Iya, Nak, iya. Nah, kalau bisa Ibu refleksikan berarti Puspa merasakan apa yang penting sekarang ini nilai Puspa yang diberikan rendah ya. Nilai Puspa bahasa Inggrisnya dapat 6. Karena Puspa merasa Puspa tidak mengikuti les dan kedua Puspa merasa disindir karena tidak ikut les. Nah, jadi ada 2 poin di sini ya. Yang paling penting kan Puspanya ingin pasti nilainya tinggi ya. Ibu tahu mungkin Puspa sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris ya. Jangan sampai ini menjadi hambatan ya. Jadi hambatan yang kamu rasakan karena kamu tidak mengikuti les dengan privat dengan ibu bahasa Inggrisnya. Jadi menurut kamu, apa solusi yang bisa kamu pikirkan, Nak, supaya menyelesaikan, supaya masalahmu dapat diatasi? Ya memang gini sih Bu, kemarin waktu nggak les itu saya mau ngomong sama ibu itu mau bilang nggak bisa les, tapi kayaknya ibu itu udah marah-marah aja, apa emosi aja gitu kayaknya. Jadi saya pun nggak berani lah Bu, mau jumpai mau bilang saya nggak bisa ikut les gitu kan. Jadi terus saya kan gini maksud saya Bu, kok seandainya ibu itu pun buat lesnya udah pelajaran sekolah selesai kan, saya masih bisa ikut gitu kan. Saya masih bisa inilah nggak pergi lagi ke rumah ibu itu gitu. Saya pun bersedia. Terus kalau misalnya pun disuruh cari buku di perpustakaan, saya pun mau juga lah Bu gitu. Pokoknya jangan ke rumah ibu itu karena kan jauh gitu kan. Saya nggak bisa. Terus kalau misalnya ibu itu pun mau ngasih tes atau mau entah mau bilangin saya, maksud saya kata-katanya jangan nyindir-nyindir gitu lah, bukan kita tersinggung gitu kalau disindir-sindir gitu. Itu maksud Iya, saya, ya. Bu. Berarti bisa Ibu lihat bahwa di sini Puspa butuh perlu bicara ya dengan ibu itu ya, menjelaskan kenapa mencari titik terang kenapa Puspa tidak ikut les, menjelaskan memberikan pengertian bahwa Puspa itu karena sakit ya, karena masalah ekonomi juga sehingga ibu itu tidak jadi salah pengertian. Lalu ibu lihat di sini juga Puspa mau berusaha, mau belajar. Itu bagus ibu rasa. Jadi menurut ibu, menurut Puspa, Puspa akan ibu lihat Puspa akan menjumpai ibu itu. Itu solusi yang akan Puspa lakukan. Kalau misalnya adakah konsekuensi dari setiap solusi yang Puspa pikirkan ini? Misalnya Puspa menjumpai ibu itu, apa kira-kira konsekuensinya? Ya, nggak tahu lah Bu, mungkin ibu itu makan marah-marah sama saya Bu. Orang saya aja nengoknya udah takut Bu. Ngelirik aja dia udah takut saya sebenarnya Bu. Tapi ya kalau memang memang ini ya memang harus saya jumpai sih bukan nggak mungkin nanti saya dapat nilai segitu aja sampai terakhir gitu kan. Apa gara-gara saya nggak les atau karena apa ya maksudnya saya memang mau memperbaiki itu gitu tapi kan saya juga takut Bu kalau ibu itu marah-marah gitu Bu. Ya. Tapi satu yang Puspa harus tahu, kalau guru itu pasti tujuannya baik. Guru itu pasti mau mendukung murid ya. Kalau Puspa menjelaskan kepada ibunya, ibu bahasa Inggris, Ibu Mega, dengan penjelasan yang jelas, pasti ibu itu nanti mau mengerti apa permasalahan Puspa. Jadi ibu punya teknik ini. Kira-kira kalau Puspa khawatir, takut menjumpai ibu itu, kira-kira nanti apa yang akan Puspa katakan kepada ibu itu? Memperkuat agar ibu itu mau mengerti akan apa yang
permasalahan Puspa, sehingga masalah Puspa sedikit bisa terselesaikan. Satu solusi tadi untuk masalah dengan guru, Puspa tidak tersindir lagi. Ibu itu paham kenapa Puspa tidak mengikuti pelajaran lesnya. Ya paling gini lah Bu, saya beranikan diri lah untuk jumpain ibu Iya. itu. Ya apapun nanti Iya, ini kan Nae ada di dalam BK ada teknik kursi kosong nih. Puspa boleh cerita dulu sama ibu. Puspa boleh kasih tahu, anggap ibu ini ibu Mega, ibu bahasa Inggrismu. Kira-kira apa yang nanti Puspa akan katakan ke ibu Mega untuk meyakinkan ke ibu Mega kalau Puspa itu memang benar-benar mau belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Boleh nak? ya paling saya ya gimana ya Bu, saya pokoknya saya beranikan dirilah menjumpai ibu itu, apapun ceritanya saya jumpai, saya ceritakan bagaimana kondisi saya, terus saya nggak beralasan, saya bukan karena malas saya nggak ikut les gitu, memang karena kondisi saya nggak bisa gitu kan. Terus kalaupun memang ada misalnya dikasih les tambahan di sekolah pun saya mau ikut Bu, atau cari buku yang lain gitu mengganti les itu atau bagaimanapun saya mau Bu. Nanti yang penting saya bisa macam mana apa belajar saya ini bagus gitu loh Bu di bahasa Inggris ini. Oke, Ibu yakin juga nanti semoga Ibu bahasa Inggris juga bisa mengerti ya apa yang Puspa sampaikan, karena Puspa juga menyampaikannya dari hati, memang benar-benar karena tidak bisa ikut lesnya, bukan karena malas atau karena apa. Guru pasti akan berusaha mendukung. Jadi kalau menurut Puspa, kalau dari skala, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 misalnya, Puspa akan menjumpai ibu bahasa Inggris, letak usaha keberhasilan Puspa ini di angka keberapa kira-kira? Berapa ya Bu? Terselesaikannya. 7 mungkin Bu. 7 ya, oke. Berarti sekitar 3 poin lagi udah bisa sampai 10 itu, sudah maksimal. Berarti masalahnya sudah hampir terselesaikan. Berarti Puspa tidak perlu takut lagi ya menghadapi gurunya. Tapi Puspa kasih tahu apa realitanya ya nak ya. Nah, lalu Iya. untuk saat ini, apa prioritas Puspa untuk mencapai tujuan tadi? Agar Iya. berhasil nilai Puspa juga bagus dan guru juga mengerti. Ya, yang penting saya Bu, saya kasih pengertian lah ibu itu, supaya tahu kayak mana kondisi saya. Saya pun mau belajar juga Bu. Dari mana aja saya mau belajar. Jadi kalau misalnya pun entah ada jalan keluar lain yang dikasih ibu itu sama saya, ya pasti akan saya jalani. Yang penting saya bisa bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik gitu. Jadi nilai saya itu bisa bagus gitu. Nggak paling rendah lah di kelas gitu. Iya, iya. Bagus sekali ya, Nak ya. Kamu punya niat juga untuk jadi pelajar yang baik. Ibu doakan juga kamu bisa sukses. Jadi menurut Puspa, ukuran sukses Puspa itu saat ini akan apa ini? Apa ukuran Ya, sukses Puspa? nilai saya bagus lah Bu. Iya, Siapa tahu nanti saya entah benar. bisa luar negeri Bu. Namanya saya suka, cuman Iya. saya sama ibu itu takut. Benar sekali anak ya. Itu Ibu doakan Puspa sukses, jadi pelajar yang berprestasi, bahkan dengan kamu menyukai bahasa Inggris ini, jangan sampai walaupun ada sedikit hambatan dengan gurumu, itu jadi hambatanmu untuk sukses, tapi itu jadi pemacumu. Nanti mungkin Ibu bahasa Inggris bisa kasih solusi apa yang terbaik juga. Dia pasti akan mendukung muridnya ya. Iya Bu. Semoga nilaimu Makasih bisa Bu. baik dan kamu juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu bahasa Inggris. Ibu juga sebagai guru BK-mu akan coba berpikir apa itulah kita cari solusi bersama-sama. Jadi menurut Puspa ya nak ya, apakah ada hambatan lain yang akan Puspa hadapi nantinya? Ya mungkin ya sikap ibu itu aja Bu. Sikap ibu itu saya takutnya saya ada rasa khawatir gitu Bu. Saya khawatir besar. Jangan-jangan nanti ada yang lebih parah dari itu. Jangan-jangan saya nanti nggak naik kelas gitu. Rasa khawatir itu pasti ada Bu. Jadi saya agak takut jadinya gitu Bu. Iya nak iya, tidak apa-apa ya ada kekhawatiran. Yang penting kamu
sudah berpikir apa solusi terbaik untuk mengatasi masalahmu. Walaupun kamu khawatir, pasti ada tetap jalan keluar ya nak ya. Tadi kamu sudah memikirkan apa jalan keluar terbaik, kamu akan menjumpai ibu itu, kamu bertanggung jawab menjumpai ibu itu menjelaskan. Iya, Bu. Lalu kamu juga mau belajar lebih ya. Iya, Bu. Lalu menurut Puspa, siapa lagi yang bisa dapat membantu Puspa agar masalah Puspa bisa teratasi, Puspa juga bisa lancar dengan ibu guru bahasa Inggris, Puspa bisa belajar dengan baik walaupun ada masalah dengan yang lain-lain. Mungkin ini Bu, kalau jumpain Ibu itu nanti saya ngajak kawan saya lah Bu. Saya kalau sendiri takut saya Bu. Yang kedua mungkin yang bisa bantu saya ya Ibu lah Bu. Saya minta tolong nanti bilangkan ke Ibu itu biar dia nggak marah-marah Bu. Takut saya kalau Ibu marah-marah. Iya nak ya. Nanti Diungkit-ungkitnya lagi Bu, nggak enak kali Bu. ya enggak lah, jangan khawatir ya nak ya. Kadang-kadang bayanganmu bisa jadi lebih buruk duluan, padahal sepertinya nanti kejadian kenyataan bukan seperti itu ya. Kita membayangkan yang buruk-buruk, tapi tidak. Kamu kan tadi sudah berusaha memberitahu apa yang benar, dan kamu juga mengajak temanmu untuk menguatkan bahwa memang kondisimu seperti itu, kamu tidak bisa mengikutinya. Ibu juga sebagai guru BK-mu nanti akan berkomunikasi dengan ibu bahasa Inggris jika memang kamu punya hambatan lagi. Tapi Iya Bu. kamu harus menyelesaikan pertama dulu. Kamu harus mampu sebagai anak yang akan berhasil ke depannya, kamu bisa memilih solusi terbaik ya nak ya. Oke, Iya Bu. jadi kapan kira-kira ya kita buat waktu selanjutnya Ibu tahu kamu sudah menjumpai ibu itu, jadi ibu tahu lagi kapan kita akan ceritakan bagaimana kondisi kamu selanjutnya. Apakah sudah Mungkin berhasil? besok lah Bu, karena kan besok jam terakhir Ibu itu masuk. Jadi mungkin besok saya jumpain Ibu itu. Nanti kalau udah jumpain ya gimana ceritanya Ibu itu sama saya, nanti saya bilang lagi ke Ibu. Ya, oke, bagus nak. Berarti kamu sudah ngambil kesimpulan besok akan menjelaskan kepada ibu itu agar tidak ada salah paham yang terjadi, supaya kamu juga senang belajarnya, jadi tercipta belajar yang menyenangkan. Setelah kamu nanti berbicara dengan ibu itu, kamu boleh cerita lagi ke ibu bagaimana kita cari jalan yang terbaik. Ibu harap semua berjalan dengan lancar ya nak ya, tetap semangat belajarnya ya. Iya Oke, Bu, terima makasih kasih banyak nak ya Bu. Iya nak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pengamat. Oke, tadi sudah Silakan. ditampilkan ya Bu Theo ya sebagai coachnya. Tampilkan kasus kedua ya. Jadi tadi hasil pengamatan saya memang waktu yang sama seperti saya tadi lumayan juga terlewati, tapi sudah cukup bagus karena poin-poin dari langkah yang ada pada model Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu nampak semuanya. Memang ada kita pun 100% kita bilang ini harus rencana dulu atau harus identifikasi dulu, tapi nanti berikutnya muncul lagi ya itu namanya kita kan perbincangan untuk mengarahkan anak, untuk mengarahkan kegiatan coaching kita ini memang berhasil akhirnya sesuai dengan tujuan kita. Saya rasa udah cukup bagus loh Bu Theo, bagus. Ibu bisa mengarahkan Terima kasih untuk Bu. bagaimana Ya, Makasih Bu si Mega. terima kasih Bu Mega. siswa tadi, si Puspa tadi bisa menyelesaikan masalahnya dengan Ibu Mega, guru bahasa Inggris. Oke, sukses semuanya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mega. Ada dari Bapak pengamat kedua? Atau kita masuk? Pak Mul, Pak Mul. Nggak Oke, dengar dengar. suaranya Suara Pak Mul. Oke, sekarang sudah bisa didengar. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, ya. Terima kasih Ibu Theo, Ibu Puspa. Sedikit saya mengamati
dari dialog coaching tadi antara Ibu Theo kemudian siswa yang bernama Puspa, saya menangkap ada dialog yang bagus, artinya proses pemberian coaching ini sangat cair, artinya tidak kaku, si anak bisa menyampaikan permasalahan yang dialami di lapangan, kemudian solusi yang disampaikan, bantuan solusi yang disampaikan dari Theo juga bagus, walaupun sampai jadi suasananya nyantai dari seorang guru, bahkan bisa dianggap kakak ya, kakak kepada anak didik, yang setelah digali permasalahannya, si anak ini akhirnya berani untuk mengambil langkah dengan bimbingan guru untuk menyelesaikan permasalahannya. Meskipun sampai di detik-detik terakhir masih ada keraguan, ketakutan dari si anak tadi, si Puspa, akan tetapi dengan penguatan yang bagus, dengan dorongan semangat yang bagus dari Bu Theo, akhirnya si siswa tadi berani untuk mengambil langkah, berani untuk menentukan sikapnya demi untuk meraih perubahan yang lebih bagus, yaitu hubungan yang lebih bagus antara seorang anak murid dengan seorang gurunya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, terima kasih. Mul. Terima kasih Pak Mul. Kita masuk